Luar biasa nih. Sebenarnya saya yang deg-degan nih kemarin pas Mbak Ubi belajar di sini, saya yang deg-degan karena saya jadi guru siaga ya, bukan sebagai suami siaga tapi jadi guru siaga. Nah di kelas hamil gede banget di kelas. Kita jadi deg-degan gitu kalau sewaktu-waktu terjadi kontraksi, saya harus mendadak jadi pengantarnya Mbak Upi ke rumah sakit atau ke bidan, kan nanti pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi untungnya semuanya lancar. Terus lahirnya tanggal berapa Mbak? Putri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Upi? Halo Mas. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ini sehat. yes, saya kenalkan ke teman-teman yang nonton video ini. Ini adalah salah satu sahabat saya, pejuang CPNS yang luar biasa. Ya, namanya Mbak Upi Minarni. Diterima sebagai guru sekolah dasar di SD mana Mbak Upi? SD Negeri Pengkol. SD Lendah, Kulon Progo. Oke, SD Negeri Pengkol, Kecamatan Lendah, Kulon Progo, guru kelas. Di tahun 2019-2020 ya, kemarin habis pengumuman lulus, alhamdulillah. Oke, nah langsung aja nih Mbak Upi ini. Ini jadi saya kasih gambaran ke teman-teman ya. Sebelum nanti Mbak Upi yang cerita, bahwa Mbak Upi ini adalah seorang pejuang CPNS yang luar biasa. Karena jauh-jauh datang dari Kulon Progo ke Jogja, dilaju ya, seminggu 2 kali sampai 3 kali, dalam kondisi hamil 8 bulan. Iya apa iya Mbak Upi? Iya, betul. Itu hamil anak kedua ya tapi ya? Karena selesai, iya hamil anak. Nah, ini pertanyaan intinya dulu gini, Mbak. Kenapa Mbak Upi bisa sesemangat itu? Udah kondisinya lagi hamil 8 bulan, tapi masih rela berjuang. Apa yang memotivasi Mbak Upi supaya teman-teman yang lain juga nggak kalah semangat gitu nanti ke depannya? Ya, awalnya sih kemarin juga kan sudah pernah gagal pertama kali tahun 2018 atau 17 itu kemarin, Thomas. Okay. Sebenarnya yang tahun 2019 itu ya agak semangat dan tidak karena maju mundur gitu loh, kok kayak mau belajar aja males gitu. Terus akhirnya ketemu temen kuliah dulu yang juga lesnya di situ. Dia kan bilang kalau wah aku kalau belajar sendiri itu nggak bisa gitu loh Mas. Waktunya itu nggak bisa kalau belajar sendiri. Terus memilih belajar di bimbel. Terus akhirnya saya tanya-tanya lesnya di mana, ternyata di YEC. Dan akhirnya aku menghubungi YEC. Dan dari situ aku baru semangat gitu loh. Semangat belajarnya. Mulai semangat belajarnya itu. Yang kedua karena usia juga dan ada kesempatan, kenapa tidak gitu loh Mas. Betul. Gitu. Oke, walaupun usianya juga masih muda nih, 5 Mei 92 kan berarti masih 28 lah ya. Sebenarnya kesempatan masih panjang, tapi nggak mau buang-buang waktu kan. Pengen mengoptimalkan kesempatan gitu ya. Oke. Nah ini luar biasa nih. Sebenarnya saya yang deg-degan nih kemarin pas Mbak Ubi belajar di sini, saya yang deg-degan karena saya jadi guru siaga ya, bukan sebagai suami siaga tapi jadi guru siaga. Nah di kelas hamil gede banget di kelas, kita jadi deg-degan gitu kalau sewaktu-waktu terjadi kontraksi, saya harus mendadak jadi pengantarnya Mbak Upi ke rumah sakit atau ke bidan, kan nanti pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi untungnya semuanya lancar. Terus lahirnya tanggal berapa Mbak? Putri? Putra. Lahirnya tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Padahal akhir les itu kan akhir Januari toh Mas itu. Akhir Januari itu selesai terus tanggal 2 Februari lahirannya. Alhamdulillah. Padahal HPL-nya itu tanggal 19. HPL tanggal 19 tapi maju jadi tanggal 2 Februari. Oke, alhamdulillah. Mergo kekesalan itu Mas. Jangan gitu loh Mbak. Jadi yang merasa bersalah jadi aku nih. Selesai atau kok kan tugas gitu ya. Oh iya, oke. Oke. Alhamdulillah lancar. Terus
putranya nggak pengen dikasih nama yang ada CPNS-nya atau ASN-nya gitu, nggak pengen dikasih nama kayak gitu? Ya belum Mas, itu kan baru SKD yang Oh iya, kelas SKD ya. pertama itu. Benar. Baru Oke. SKD. Jadi belum ya. Padahal itu tesnya itu 2 minggu setelah lahiran. Berarti Kan HPL-nya itu 19. HPL-nya itu HPL-nya itu juga pas tanggal tes sebenarnya. Tesnya Tapi anak sebenarnya. saya maju 2 minggu. Alhamdulillah maju, terus sehingga pas tesnya itu udah bisa lebih tenang gitu ya. Ya, sebenarnya malah nggak tenang. Malah nggak tenang? Soalnya udah di luar ya, Mas. Oh iya juga sih. Iya. Iya. Tinggalnya itu loh. Betul. Baru Tapi berapa buat hari lagi ya? semangat, Iya. saya ajak. Oke, terus 2 minggu semangat. saya ajak ke sana biar lebih semangat garapnya gitu. Saya ajak ke sana dan memang betul, memang benar Mas itu bikin semangat di dalam. Soalnya baru down gitu kalau soalnya oleh sing angel-angel gitu terus ingat ada anak di luar yang nungguin sama suami itu kan jadi semangat itu. Oh iya benar. Ini perjuangannya bukan buat diri sendiri nih, tapi perjuang buat putra tercinta dan suami tercinta, luar biasa. Berarti nunggu di lokasi tuh, diajak tuh ke lokasi tesnya. Iya. Diajak. Wah itu luar biasa. Les diajak, tes diajak gitu ya. Luar biasa ini. Ya oke. Terus nilainya ya alhamdulillah ya, TWK-nya 95, TIU-nya 140, luar biasa, TKP-nya 138, totalnya 373. Ini sebenarnya dari nilai SKD-nya aja udah paling tinggi ya dari pesaing-pesaingnya. SKD-nya udah paling tinggi. Terus SKB-nya, seleksi kompetensi bidangnya juga nilainya ya 61 ya. 52 totalnya 61. 52 ini juga udah paling tinggi nilai skor SKB-nya juga udah paling tinggi ya. Di antara pesaing-pesaingnya ya, luar biasa. Oh, ini berkah putra tercinta ini, luar biasa. Putranya. Ya, luar biasa. Oke. Kita ini sedikit Mbak, cerita sedikit tentang pertama perjuangannya Mbak Upi dulu. Awalnya tadi udah cerita ya, belajarnya tahu info dari teman, terus belajar di YEC dan seterusnya. Nah selain di YEC, di rumah belajar lagi nggak? Jujur. Sebenarnya kalau di rumah itu kurang Mas, kurang belajarnya. Ya? Kan dia sebagai ibu rumah tangga juga, terus kerja di sekolah juga, jadi kurang gitu. Jadi fokus jadi belajarnya ya fokusnya tetap di les-lesan itu. Pas di YEC harus fokus, dia dengerin, ya ngerjain soal gitu ya. Begitu di rumah ya udah urusan rumah yang dikerjain gitu kan? Iya. Oke, enggak apa-apa. Seperti itu. Terus habis itu belajar, les udah, terus di rumah melakukan perannya sebagai ibu sekaligus sebagai istri. Terus tesnya juga habis anaknya lahir. Terus alhamdulillah masuk 3 formasi, terus lanjut ke SKB gitu ya. Nah, ketika SKB balik lagi ke sini lagi ya, balik lagi ke YEC lagi ya. Iya. Kenapa balik lagi? Ya itu Mas merasa nggak bisa belajar sendiri gitu loh Mas. Jadi nggak bisa belajar sendiri terus memutuskan tanya atau itu Mas. Aku kan tanya jenengan itu ada nggak Mas kalau SKB guru SD dan ternyata ada 5 orang tuh Mas itu awalnya. Awalnya ya. Terus malah corona, ya malah berhenti. Iya. Oke ya, terus jadi yang dicari sebenarnya kalau Mbak Upi ini adalah waktu waktu khusus untuk belajar ya. Kalau belajar sama YEC itu kan ada jadwalnya, sehingga ya udah pas jadwal les ya aku harus benar-benar belajar, di luar itu bisa ngerjakan yang lain, urusan rumah, urusan kerjaan gitu ya. Oke. Itu tujuannya Mbak Upi, salah satunya itu fokus di waktu tertentu untuk belajar. Nah, terus apa nih Mbak? Kalau perjuangannya kan tadi ya belajarnya udah. Terus apa yang Mbak Upi lakukan sehingga perjuangannya itu menurut saya ada campur tangan yang tidak terlihat gitu kayaknya. Entah usahanya Mbak Upi, entah doanya suaminya, atau apa kira-kira yang membuat Mbak Upi jadi perjalanannya kayak mulus gitu. SKD-nya lahirannya maju, SKD-nya lancar, SKB-nya lancar, apalagi nih kira-kira Mbak Upi, biar teman-teman yang lain juga bisa dapat faktor lain gitu selain belajar. Sebenarnya sebelum tes itu yang pertama itu yang harus dilakukan itu adalah
minta doa restu orang terdekat terlebih dahulu. Kalau kita sudah bersuami, ya berarti suami yang paling dekat sama anak kita gitu. Terus yang kalau suaminya udah meridhoi, mengikhlaskan apa ya namanya, ngasih doa restu berarti oke, maju gitu, dan nanti pasti mulus gitu loh Mas jalannya kalau udah direstuin. Tuh. Yang kedua baru orang tua, karena kan nggak begitu dekat rumahnya, yang paling dekat kan suami dulu. Jadi suami yang berpengaruh. Tuh. Terus yang selanjutnya berbuat baiknya itu ya dibanyakin sedekah gitu loh Mas. Tapi sedekahnya itu jangan gini, sedekahnya itu jangan kok besok kalau aku sudah jadi PNS, aku mungkin mau ngasih ini atau mau ke panti asuhan. Nah, jangan setelah gitu. Kalau aku loh Mas, kalau aku punya niat baik ya hari itu juga harus aku lakukan gitu loh. Jangan kok kalau yang lainnya kan nazar toh Mas. Iya, nah, nazar. Kalau aku enggak. Jadi kalau aku punya niat baik, kalau hari ini ada kesempatan, ada hari ini juga jangan ditunda untuk besok setelah jadi CPNS gitu loh. Kan itu perbuatan yang baik. Dan aku itu melakukannya itu ikhlas Mas. Ikhlas terus kan belajar. Aku belajar di rumah itu nggak bisa Mas. Mau tes itu benar-benar nggak bisa karena anak saya itu dilalah rewel. Rewelnya itu ya pokoknya beda sama kakaknya yang dulu. Yang kedua ini memang benar-benar manis anaknya itu rewel. Kalau malam mau belajar bangun, itu juga anaknya ikut bangun. Nah, jadi aku terus mikirnya itu, ya Allah aku pokoknya ikhlas lah, yang penting anak dulu. Belajarnya nanti, karena saya sudah ikut les gitu loh Mas. Jadi aku belajarnya ya wes di lesan aja. Terus di rumah itu fokus ke anak, ya aku anak aja gitu. Yang pertama yang penting itu anak-anak anak aku itu memang benar-benar rewelan, nongas-nangis itulah Mas. Jadi ya wes sudah aku ikhlas. Nanti belajarnya terakhir dan benar itu dapat jalan yang mulus aja. Alhamdulillah. Waktu mengerjakan itu benar-benar. Pas mengerjakan perasaannya gimana Mbak? Deg-degan nggak? Panik nggak gitu? Grogi nggak? Kan soalnya ada beberapa yang kemarin curhat sama saya rada angel gitu katanya soalnya. Kalau yang aku ini dilalah ya Mas. Dilalah itu aku tuh dikasih yang kayaknya tuh mudah banget. Kayak aku tuh punya sisa waktu banyak loh Mas, aku SKB itu. Waktu itu jadi kayak dimudahkan sekali karena doa orang tua, doa suami juga. Karena yang kedua ini aku juga yang awalnya itu anakku di rumah aja ya gitu, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tak ajak gitu loh Mas. Biar enggak biar fokus aja aku di situ. Kalau di rumah itu malah pikirannya kan kemana-mana. Kalau diajak kan di situ. Ternyata memang beda, buat semangat aja kalau diajak. Walaupun nggak boleh di tempat itu, tapi cari tempat lain gitu. Anakku juga nunggunya di kebun Mas. Anakku tuh nunggunya di kebun ke DEC itu. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Ini salah satu perjuangan seorang ibu ya, ibu dua putra yang merasa lebih tenang dekat dengan putranya, akhirnya tesnya dibawa walaupun harus rela nunggunya di tempat yang ya ala kadarnya gitu ya. Tapi satu poin yang menarik dari ceritanya Mbak Upi dan saya setuju adalah ketika kita mau berbuat baik nggak boleh ditunda. Tapi ketika kita mau berbuat jahat, pikir-pikir lagi, ditunda-tunda dulu supaya nggak jadi kan gitu kan. Luar biasa. Dan sebagian orang berpikir untuk nazar, kalau aku diterima aku bakal ke panti asuhan, kalau aku diterima aku bakal ini. Seolah-olah berbuat baik itu harus syarat gitu, harus ada syaratnya gitu. Tuhan kasih aku dulu baru aku kasih ke Tuhan. Ya, nah itu kadang sebagian orang, walaupun nggak salah juga sih, tapi ketika kita mensegerakan berbuat baik, nanti imbalannya insya Allah juga akan segera sampai ke kita gitu ya Mbak Upi ya. Luar biasa banget. Nah terus ini nih Mbak Upi sebagai seorang sarjana pendidikan ya, calon guru walaupun udah 99% tinggal tunggu SK aja gitu ya untuk ngajar di sekolah yang baru.
Nah, ini kan ada berita terbaru bahwa kedepannya nanti CPNS guru mulai dikurangi, bahkan ditiadakan, Mbak Upi. Jadi kedepannya itu guru-guru itu direkrut lewat skema P3K. Sehingga ya teman-temannya Mbak Upi, pejuang-pejuang CPNS guru ya harus sedikit gigit jari karena mereka nggak bisa seberuntung Mbak Upi gitu. Mereka harus berjuang lewat P3K, itu pun tidak semua orang bisa. Nah, menurut Mbak Upi atau apa nih pesan-pesan Mbak Upi buat mereka supaya mereka tetap semangat dalam berjuang untuk menjadi seorang guru, nggak alih fungsi, udahlah tak ngelamar kerja di bank aja yang semua jurusan bisa dan seterusnya, supaya istiqomah jadi guru. Apa pesan Mbak Upi? Ya, kalau pesan saya sih sebenarnya aku juga kasihan ya Mas, ada kayak gitu, apalagi yang usianya itu udah mepet gitu loh Mas. Yang sudah mepet seperti udah 34 atau 35 tahun, sebenarnya juga kasihan gitu loh kalau dengar berita kayak gitu. Tapi ya karena beda menteri kan beda peraturan. Jadi ya harus pokoknya harus ikhlas gitu loh Mas. Jadi bekerja itu ikhlas, tidak untuk besok kalau bekerja mau ini enggak, tapi dijalanin aja dengan ikhlas, dilakoni dengan ikhlas gitu Mas kalau aku. Ya, tetap harus pesan buat teman-teman semua. Yang penting ikhlas. Kalau ikhlas kan nanti juga ada jalannya Mas. Betul. Siapa tahu nanti di P3 itu nanti ada jalan lain untuk menuju itu. Jadi pegawai tetap. Iya, betul. Jadi tetap apa yang ada di depan dilakukan sebaik-baiknya dan ikhlas, sehingga nanti harapannya ada jalan terbaik untuk mencapai keberhasilan gitu ya Mbak Upi ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Upi, waktunya sukses selalu buat Mbak Upi. Ditunggu kabar baiknya kalau udah dapat SK. Harapan saya nggak usah ditransfer ke saya gajinya, kasih aja ke kemana gitu, disumbangkan kemana gitu ya. Enggak bercanda ya. Jadi silakan. Gimana? Satu lagi. Apa itu? Satu lagi, aku punya cerita gini. Gini buat teman-teman, buat teman-teman kalau udah mengikuti udah memutuskan untuk les, itu kalau bisa itu ya serius gitu loh Mas. Serius. Fokus, jangan les kok cuman jadi kalau sudah fokus terus nanti ada jadwal ya berangkat gitu loh Mas. Soalnya saya pernah satu kali nggak berangkat karena suami nggak bisa nganterin, terus saya posisi hamil tua tuh Mas, mau berangkat sendiri kan juga nggak tega. Saya nangis loh Mas satu kali nggak berangkat les di situ kemarin pas SKD itu. Itu soalnya saya menyesal kok kayaknya itu waktunya itu saya buang gitu loh Mas. Seharusnya saya dapat materi, tapi hari itu saya nggak bisa dapat materi itu. Saya benar-benar nangis gitu di rumah itu sampai bujuku tak ngesoni Mas. Soalnya orang iso ngeter gitu. Jadi kalau sudah memutuskan untuk les itu harus fokus, harus benar-benar dijalanin gitu. Jangan cuma coba-coba. Betul, setuju. Terima kasih banyak Mbak Upi. Itu pesan buat teman-teman kalau udah di YED itu dan di YED itu bagus loh. Ya, terima kasih banyak Mbak Upi. Mas David itu bisa jawab semua soal. Saya sukanya seperti itu. Ya, itu atas izin Allah. Saya kan niatnya bantu aja. Niatnya membantu, memfasilitasi teman-teman. Ketika teman-teman semangat, saya kan ngajarnya, teman-teman di sini juga ngajarnya ikut semangat. Tapi kalau siswanya kok agak-agak, aras-arasan gitu, kita sebagai pengajar juga harus gimana caranya membangkitkan semangatnya. Ya, kalau ada beberapa hal yang bermanfaat dari saya dan teman-teman, itu pasti titipan dari Allah buat teman-teman. Kalau ada kesalahan ya itu harap dimaafkan dan dimaklumi. Pasti kami dan teman-teman ada kekurangan ya Mbak Upi ya. Saya luar biasa banget sama Mbak Upi ini, yaitu karena perjuangannya itu benar-benar mana ada gitu loh orang yang kondisinya hamil 8 bulan masih berjuang kuat kayak gitu ya. Mbak Upi ini contoh yang bagi saya bisa jadi teladan. Gitu Mbak Upi ya, terima kasih banyak waktunya. Karena di sini sudah azan, kita cukupkan sesi sekian, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Mbak Upi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.